Pemirsa, inilah detektif Galdaun Bagin ke Delapan Bela selamat mengikuti. Esok harinya, Luke Geldof mendapat kabar dari salah seorang penduduk Monsiudat yang ingin bertemu dengannya di luar desa Hukumbi. Ternyata orang itu adalah putra tunggal Ansel Troiba, tak lain Darren Troiba. Pondok kami dibakar orang tak dikenal, ujar Darren. Tentu saja Luke menjadi kaget. Saat itu aku dan ayah sedang ke ladang. Tempat kita diserang dua tupai predator itu dulu. Sesampai rumah kami hanya melihat api berkobar. Rumah kami tinggal puing-puing. Ada sorot kemarahan di mata pemuda gondrong itu. Orang-orang biadab, kita harus tahu siapa mereka. Empat Luke Geldof. Di mana ayahmu sekarang? Tanya Luke Geldof. Ayah mencari ibu yang katanya sedang dalam bahaya, kata Darren Troiba. Bukannya dulu kata ayahmu ibumu ada di Meksiko? Ayah mengatakan menyesal telah membohongiku selama ini. Justru aku dulu kembali ke Inggris ini karena ibu tidak pernah mengunjungi nenek di Meksiko. Aku dan nenek khawatir ibu kenapa-kenapa, cerita Darren Troiba. Sekarang kau kembalilah ke Monsiudat, ujar Luke Geldof. Oh tidak, aku takut sendirian di sana tanpa ayah. Suatu kali pemuda psikopat berwajah bodoh itu mondar-mandir di sekitar rumah kami. Sebelum kebakaran itu, bukannya aku takut padanya, tapi dia itu sangat licik, ujar Darren Troiba. Apa kau melihat Anthony Wheeler? Tanya Luke Geldof. Di pondoknya juga ia tak ada. Kambing-kambingnya juga raib, mungkin sudah dijualnya. Seolah ianya memasuki susu kambing untuk Nyonya Kral saja, cerita Darren Troiba. Luke terlihat termenung sejenak. Aku bisa saja ke Monsiudat bersamamu, tapi apa kau tahu rumah Sophie Gatwick? Percuma, Luke. Rumah itu selalu kosong. Entah tidur di mana perempuan bermata menakutkan itu. Darren geleng-geleng kepala pelan berkali-kali. Ya sudah, kalau begitu kau ikut aku bertemu Nona Colleen Watts saja, mantan perawat Tuan Horace dulu. Kemana? Tanya Darren Troiba. Ke London, tegas Luke bergegas menuju mobilnya diikuti Darren Troiba. Sementara itu di pondok Nyonya Kral di desa Monsiudat, di halaman pondok tampak Edwin Hope sedang membantu Nyonya Kral yang semakin lancar berjalan. Seorang pemuda tampan mengintip dari balik pintu samping pondok. Kapan kalian akan kembali ke London? Tanya Dominika. Kenapa Nek? Apa nenek bosan kami tinggal di sini? Tanya Edwin Hope. Bukan begitu. Kalau pasokan roti ke London terlalu lama berhenti, nanti Tuan Cornwall dan Nyonya Pennyford akan curiga, kata Nyonya Kral dengan khawatir. Bill mengatakan padaku kalau sekarang kami bisa memberi wewenang pada orang lain untuk mengelola Barclays, kata Edwin Hope kemudian. Terima kasih ya Nek sudah menulis dan menandatangani surat warisan itu. Terlihat wajah Nyonya Kral kecewa tapi tidak kentara. Itu tidak disadari oleh Edwin Hope. Sementara itu di dalam rumah, Bill Upton sedang berbicara serius dengan Dr. Hugo Meyer di ruang tengah. Detektif itu jeli sekali. Ia sudah bertemu dengan Nyonya Yvette. Kita harus bekerja cepat, kata Dr. Meyer. Tenang, aku bisa menyingkirkan Geldof dengan mudah. Seperti yang lain.
sesumbar Bill Upton. Jangan gegabah. Tentunya detektif itu pun telah punya kesimpulan tertentu tentang dirimu. Mendengar itu Bill Upton terdiam. Bill Upton berusaha untuk tetap tenang dengan sesekali tersenyum, entah apa yang dipikirkannya. Sementara itu Dr. Mayer terlihat hilir mudik di depannya. Ia tampak serius dengan apa yang terjadi saat itu. Aku khawatir Inspektur dari Scotland Yard itu mencurigai kita terlibat pembakaran rumah Ansel Riba, lanjut Dr. Mayer. Semuanya gara-gara Miranda menurutku. Gara-gara dia semuanya jadi kacau. Bill Upton terlihat geram. Kau yakin orang yang ia telepon saat itu sebelum kita amankan adalah detektif London itu? Tanya Dr. Mayer kemudian. Aku yakin, meskipun Miranda selalu mengelak, yang selalu mengaku yang ia telepon adalah Dilano ayahnya, kata Bill Upton kemudian. Terlihat Dr. Mayer merenung sejenak, lalu terlintaslah senyum di bibirnya. Dia bisa kita jadikan sandera kalau posisi kita nanti terancam, kata Dr. Mayer menyeringai di keremangan lampu ruang tengah itu. Nah pemirsa, siapa orang yang dimaksudkan oleh Dr. Mayer hendak mereka sandera? Ikuti Detektif Galedo pada bagian berikutnya.